Pandemi ini kita melihat ternyata marak kejahatan penimbunan obat-obatan terapi COVID-19 dan tabung oksigen yang dijual dengan harga berlipat-lipat. Pemalsuan sertifikat vaksin dan surat bukti tes usap antigen ataupun PCR belakangan juga semakin sering diungkap oleh kepolisian. Apa hukuman yang mampu menjerakan kejahatan para penunggang pandemi ini? Sudah bergabung secara daring untuk membahas hal ini, Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri, Kombes Pol Wisnu Hermawan, ada juga pakar hukum pidana Ari Yusuf Amir, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Kodrat Wibowo. Selamat pagi, Pak Wisnu, Pak Ari, dan juga Pak Kodrat. Semoga dalam kondisi sehat. Pagi Pak Timothy. Saya ke Pak Wisnu dulu. Pak Wisnu, kalau tadi kita lihat beberapa rangkuman dari yang sudah terungkap gitu Pak Wisnu, ini tampaknya memang kalau melihat jenis kejahatannya ataupun ranahnya begitu ya, ada yang di tabung oksigen, ada yang sampai ke tes usap PCR, maupun lingkup dan ukuran dari organisasi atau pihak-pihak yang melakukan ini seperti apa saja sebenarnya yang paling tidak yang sudah terungkap oleh kepolisian nih, Pak Wisnu? Baik, terima kasih Mas Timothy. Jadi sejak adanya pandemi ini, Polri terus berusaha untuk membantu masyarakat terkait dengan obat maupun dengan tabung oksigen. Yang belakangan ini kelangkaannya cukup banyak di masyarakat. Untuk itu Polri menerjunkan seluruh personilnya membantu masyarakat untuk mencari di mana sebenarnya obat-obat yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, kita sampai hari ini kita sudah menangani kurang lebih 35 kasus dengan 23 tersangka. Jadi begini Mas Timothy, obat-obat itu yang harusnya ada di lapangan tidak di lapangan. Kenapa demikian? Karena berbagai ketakutan masyarakat untuk menyimpan obat-obat itu. Jadi yang tidak sakit dia simpan cukup banyak sehingga di mana banyak, sehingga obat-obat yang harusnya ada di apotek tidak ada di apotek. Nah, yang kita tangkap kemarin beberapa pelaku kejahatan itu adalah obat-obat yang dijual oleh perorangan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk diperjualbelikan. Tidak ada izinnya gitu Pak ya? Ya, harganya pun luar biasa Mas Timothy, yang lebih dari 300% dari harga biasanya. Ini yang kita tangkap supaya masyarakat tahu bahwa obat-obat itu harusnya digunakan oleh orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang tidak sakit. Demikian Mas Timothy. Oke, kalau untuk tabung gitu salah satunya ataupun obat juga sebenarnya strukturnya itu sampai kemana sih Pak Wisnu? Kalau ini kan tadi kita bicara lebih kepada ujung atau hilirnya lah gitu pada saat penjualannya begitu. Tapi penyediaannya, lalu siapa yang menggerakkan, apakah ini lebih terkontrolkah dari ada satu pusatnya kah, dan apakah semua yang ditemukan ini benar-benar bertindak pribadi atau sendiri-sendiri kah, atau ada jaringan yang lebih besar sebenarnya yang merencanakan hal ini? Baik, jadi sebetulnya kami sudah melakukan namanya koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan para pengusaha farmasi Indonesia, para pedagang besar farmasi, para distributor yang sampai dari Pak Kapolda, distributor oksigen. Kita sudah berdiskusi, mengadakan merapat dengan Pak Kabar Eskrim, dengan Dinas Kesehatan, Perdagangan, Perindustrian, itu sudah rapat. Nah, kita sampaikan bahwa yang kita tangkap adalah perorangan. Terbukti kasus yang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Bekasi, bahwa orang-orang tersebut merubah tabung apar menjadi oksigen. Dia membelinya 700.000, menjualnya 3,5 juta dengan harga yang luar biasa. Nah, kami sudah memeriksa ahli dari teman-teman perindustrian dan kesehatan bahwa apabila tabung apar itu digunakan menjadi oksigen akan membahayakan baik dari segi keselamatan masyarakat karena itu bar yang beda-beda. Kalau tabung oksigen itu 100 bar, kalau tabung apar itu 60 bar. Jadi kalau diisi penuh bisa meledak. Belum lagi isinya, apakah sudah tercampur dengan apar, kita sampaikan bahwa hasil lab di laboratorium kita membahayakan bagi paru-paru yang mengisahnya. Itulah makanya untuk itu kami desa jajaran ketika kasus ini bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, itu menyiapkan barang-barang itu ada di masyarakat. Begitu benar obat-obat Mas. Kita sudah menyita ratusan ribu obat terkait dengan obat anti-COVID. Kita menyampaikan bahwa obat itu akan kita sisihkan, yang lebihnya akan kita berikan kepada Dinas Kesehatan ataupun Bepom untuk diserahkan ataupun digunakan oleh masyarakat.
Demikian Mas Oke, Timothy. baik. Terima kasih Pak Wisnu. Saya ke Mas Hari. Tadi kita sudah melihat Ya, sejumlah undang-undang yang memang bisa menjerat orang-orang yang melakukan tindakan tersebut. Tapi tampaknya memang berbeda jenis kejahatannya, walaupun ini juga sama-sama menunggangi pandemi. Tapi pasti ada kadar yang berbeda. Kalau misalkan saya contohkan, menjual oksigen dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang disarankan gitu. Dengan menjual oksigen dengan menggunakan tabung yang ternyata bisa membahayakan karena bisa meledak. Ini juga pasti berbeda. Itu jeratannya bagaimana tuh, Mas Ari? ya, terima kasih Mas Timothy. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu, kepolisian sudah banyak mengungkap kasus-kasus yang ada di Indonesia, di daerah-daerah juga sudah banyak yang terungkap. Tapi yang saya tangkap tadi juga penjelasannya Pak Kapolda, bahwa kasus-kasus yang kebanyakan kita ungkap hanya kepada orang perorangan dan kelompok orang. Ya. Jadi belum kepada korporasinya. Nah, sebetulnya yang kita khawatirkan lebih jauh ke depan adalah adanya praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh korporasi-korporasi dan mengakibatkan juga yang saat ini terjadi adalah melambungnya harga-harga kebutuhan untuk mengatasi pandemi ini. Kita lihat misalnya pada waktu awal pandemi harga masker bisa naik dari 500 sampai 1000%. Ya. Lalu belakangan oksigen yang bisa naik juga sampai 500 sampai 1000% juga. Dan obat-obatan yang langka dan harganya juga melambung tinggi. Memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu, saya meyakini bahwa banyak sekali orang perorangan yang mengambil kesempatan dalam situasi ini. Ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita mewaspadai adanya korporasi dalam hal ini. Adalah sekelompok badan usaha yang besar yang kita khawatirkan justru membawa dampak yang lebih nasional, lebih meluas. Karena kenapa? Karena kalau terjadi gejolak ekonomi ini akan muncul gejolak sosial. Nah, gejolak sosial inilah yang akan membawa masyarakat menjadi khawatir, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintahan yang sah, lalu kita menjadi tidak yakin bahwa pemerintah mampu menghadapi pandemi ini. Nah, sehingga saya melihat bahwa kalau dalam Undang-Undang Perdagangan sudah jelas, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa hukuman untuk penimbunan barang itu 5 tahun dengan sanksi sampai 50 miliar. Banyak lagi sebetulnya, kita sudah tentang Undang-Undang Penimbunan Barang ini kita sudah sejak lama memiliki undang-undang ini. Sebetulnya perangkat perundang-undangan kita, baik itu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sangat lengkap untuk mengantisipasi keadaan yang ada saat ini. Tapi tadi memang poin penting saya adalah bagaimana sekarang kita bisa melakukan pembagian tugas, mungkin di tingkat-tingkat Polres, tingkat-tingkat daerah, bisa melakukan penertiban terhadap orang individu-individu tersebut, tapi di tingkat Polda dan di tingkat Barreskrim bisa mencoba melihat permainan dari korporasi-korporasi yang melakukan penimbunan barang dan permainan harga ini. Gitu Mas Timothy. Oke, itu sisi yang menarik juga karena kalau itu yang terjadi mungkin satu lebih sulit mendeteksinya dibandingkan dengan mencari tempat pemalsuan tabung gas atau tabung oksigen gitu ya. Lebih sulit untuk mencarinya dan yang kedua mungkin melalui proses yang tampak baik-baik saja dan sesuai prosedur gitu. Tapi ternyata ada keuntungan khusus yang diambil di situ. Tapi pengawasannya itu mungkin menjadi pertanyaan juga untuk KPPU. Di sini Pak Kodrat mungkin kita tahu bahwa hukum ekonominya memang namanya permintaan tinggi, harga barang pasti akan tinggi. Tapi Anda sendiri melihat dengan apa yang terjadi itu apakah murni ini hukum ekonomi saja yang terjadikah atau memang karena permainan-permainan sehingga pada saat obat itu dibutuhkan tiba-tiba harganya melonjak tinggi dan bukan hanya 1-2 kali lipat saja harganya. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Hari bisa sampai 500 sampai 1000% begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Timothy. Menanggapi apa yang ditanyakan tadi, memang kalau kami kan sudah minggu ketiga ya, semenjak kami langsung turun lapangan mengawasi harga obat-obatan dan juga oksigen. Dari 2 minggu pertama kami dapatkan beberapa data di lapangan yang kemudian minggu lalu kami mulai mengundang pelaku-pelaku usaha terutama di hulu dari produsen untuk mengkonfirmasi data yang kami dapat di lapangan. KPPU sendiri berpendapat bahwa apa yang disampaikan Pak Wisnu betul.
praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat perorangan itu relatif di eceran memang sangat banyak. Temuan kami bahkan sampai 900%, baik itu di oksigen juga di obat-obatan. Namun yang kami awal minggu ini baru hari Jumat ya. Jadi awal minggu ketiga kami melihat bahwa mungkin yang namanya kenaikan harga yang drastis begitu ya, atau harga di luar masuk akal ini sebetulnya memang kalau kami lihat dari sisi kemampuan produksi juga dari data produksi ini berawal dari adanya kelangkaan. Kelangkaan obat, kelangkaan oksigen yang memang kalau kita melihat kacamata kelangkaan ini ya boleh saja tadi hukum ekonomi kita gunakan situasi dengan adanya gelombang pandemi kedua ya COVID yang juga kita sudah lihat di India dan juga negara-negara lain ini menyebabkan demand yang luar biasa dan kami so far melihat betul memang langka. Ini terkonfirmasi di lapangan. Data Kementerian Kesehatan misalkan di satu provinsi di mana kami punya kanwil di sana bilang atau menuliskan tentang stok yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan dan pada faktanya memang di lapangan tidak ada. Kemudian juga tentang Pharma Plus ya, yang aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait penyediaan obat. Saya kira ini juga menjadi masalah karena kami di lapangan menemukan bahwa data yang disebutkan di aplikasi tersebut ketersediaan rupanya kalau ke tokonya tidak ada, memang karena tidak real time. Ini dibilang ada sekian kaplet tersedia didatengin, rupanya ya data kemarin. Itu yang fakta yang ada. Jadi kalau kita mau bawa ini ke arah penyelesaian solusi, saya pikir Pak Wisnu dan Pak Ari juga bisa menangkap bahwa situasinya tidak mudah karena ini secara mendasar memang didasari oleh kelangkaan dan ketidakmampuan kita juga ya. Kalau kita mau jujur ini misalkan bicara obat saja. Jadi sepanjang mungkin semenjak Orde Baru ya sampai sekarang. Jadi namanya bahan baku obat itu 90% kan dari luar. Ya. Saya pernah ke pabrik obat di daerah Karawang sana, Bio Farma dengan satu perusahaan Korea Selatan itu dibuat oleh pemerintah karena melalui BUMN karena 90%. Dan dari sekian list obat-obatan yang kami periksa di lapangan, ada yang memang sama sekali tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Dan harganya ya dari 20 juta menjadi hampir 60 juta itu. Dan memang mau dibuat di mana gitu ya. Dan ini yang kami melihat bahwa minimal lah di awal kami memanggil atau mengundang pelaku-pelaku usaha besar, memang kemampuan produksinya pun tidak bisa seimbang atau tidak bisa mengimbangi lah minimal di 3 minggu terakhir ini kala pandemi COVID memang luar biasa besar. Nah, Pak Kodrat, bagaimana masyarakat bisa mempercayai dan memahami bahwa harga yang dibayarkan, yang jelas-jelas mereka tahu harga standarnya tidak segitu, tapi memahami juga bahwa memang permintaan sedang tinggi. Tapi meyakinkan bahwa memang harga yang mereka dapatkan itu bukan harga yang dalam tanda kutip dipermainkan. Memang betul dari entah itu dari produsen, dari distributor maupun dari penjual ke konsumennya sudah mematok harga terbaik lah gitu, bukan karena ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain gitu. Bagaimana masyarakat bisa meyakini hal ini? Jadi gini Pak Timothy, kami kan juga mendapatkan bahwa klaim bagi para pedagang eceran ya di 2 minggu pertama bahwa mereka bilang harganya sudah naik Pak sejak distributor. Distributor juga bilang harganya sudah naik Pak dari produsen. Kalau kami melihat ini tidak benar ya. Sebetulnya memang pemainnya di bawah. Di ujung, di eceran. Ya, jadi kalau kami sementara begitu kesimpulan. Jadi kan kalau lihat ke distributor harganya naik memang, tapi tidak sampai ratusan persen. Juga dari hulunya, gitu, dari produsen. Ya mereka kan dihadang oleh HET. Tiap hari mereka rapat. Tiap hari mereka rapat dengan kepolisian, dengan bea cukai, dengan Kemenkes, dengan Kemenperin. Nah, kami juga awasi itu. Jadi memang
situasinya ya mohon maaf nih Pak Wisnu, ini kayak teman-teman penyidik PNS yang harus lebih galak karena ini ada di ujung. Jadi Jadi yang Pak Timo sampaikan bahwa para pengecer ini nakal atau kalau kita bisa bilang jahat ya, jahat karena mereka mengambil keuntungan luar biasa di atas penderitaan orang yang menggap-menggap tersengal-sengal napasnya di ujung hidup. Ini benar ini benar. ini temuan Karena pada KPPU saat lah kami gitu, Pak datanya Kodrat. kembali, mereka itu di lapangan, baik itu di apotek, di eceran, hilang. Ya. Yang di online juga, ya kami dapatkan, kami hubungi, oke mereka berbicara tentang masalah, oh datanya memang udah naik, tapi besoknya hilang itu, tidak ada lagi. Ya. Jadi mungkin sementara ini yang kami dapatkan dari KPPU, memang masalahnya ini mendasar, masalah kelangkaan, bukan masalah harganya yang tinggi. Cuma harga tinggi kenapa? Pak Wisnu lah yang bisa menjawab. Dan kami sementara mendapat kesimpulan bahwa memang lebih tinggi lagi lah. Jadi ini memang masalah kemampuan Indonesia juga ya memproduksi bagaimana bisa swasembada obat. Kalau 90% bahan obat saja masih diimpor. Demikian Pak Timo. Ya. Oke, makasih Pak Kodrat. Ini mungkin Pak Wisnu mau menanggapi. Ini menarik juga karena melihat apa yang jadi temuan KPPU tadi, justru ketidaktaatan itu lebih sering ditemui di pengecer akhirnya gitu. Pada saat penjualan langsung ke konsumen. Mudah saja alasannya, bahwa sudah naik dari sebelum kita beli dari distributor maupun dari produsen. Apakah hal seperti ini juga bisa kena jeratan juga, Pak Wisnu? Ya sedikit saya sampaikan Mas Timothy. Jadi sejak tanggal 2 Juli 2001, pemerintah sudah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang HET, harga eceran tertinggi. Ada 11 item itu. Ya, memang mereka mengawali bahwa dari distributor sudah mahal, kemudian dari pabrik sudah mahal. Ternyata setelah kami cek dengan teman-teman dari dinas maupun dengan kementerian, semuanya sejak tanggal 19 Juli kita mengadakan rapat dengan stakeholder yang ada. Dan memutuskan bahwa seluruh pengusaha farmasi Indonesia dan seluruh pedagang besar farmasi sesuaikan akan menjual dengan harga HET. Jadi sudah ada komit nih, bahwa sampaikan tadi Pak Ari bahwa kita langsung menyentuh pada ujungnya langsung, sama awalnya dulu. Bahwa kita sepakat bahwa teman-teman penjual maupun teman-teman pemproduksi menjual obat-obat tersebut dalam jangkauan atau harga yang diatur oleh pemerintah. Sudah komit. Masalahnya sampaikan oleh tadi Pak Alexander betul, adalah mereka secara perorangan menjual di atas HET. Nah ini yang disebutkan oleh Pak Ari tadi ada tindak pidana juga. Karena kita dengan teman-teman distributor dan teman-teman penjual sudah sepakat bahwa HET ini harus diterapkan terkait dengan obat-obat yang menjadi aturan dari pemerintah. Nah, ini yang kami sampaikan dengan para pedagang dan para pengusaha, kita sepakat nih, sudah nggak ada masalah. Yang ada adalah barangnya kurang, sampaikan tadi oleh Pak Alexander, 90% itu dari luar negeri. Karena begitu banyak orang yang tidak sakit, Pak Timo, tidak sakit, dia membeli. Contohnya saja di online, gitu kan? Harusnya tidak boleh jual di online, harusnya ada di apotik sesuai dengan aturan pemerintah. Tidak boleh jual perorangan sesuai aturan pemerintah. Kalau semua jalan yang sakit yang membeli, mungkin kelangkaan tidak ada. Karena sekarang yang terjadi adalah hampir semua keluarga menyiapkan obat antivirus, semuanya seperti ini, COVID. Ini apa semua, berarti nggak sakit. Jaga-jaga katanya. Hampir beberapa orang yang mempunyai uang, dia menyimpan tabung gas, tabung oksigen. Padahal belum perlu. Iya, kita belum perlu itu, belum perlu. Nah itu kami dengan sepakat dengan teman-teman dari dengan pedagang maupun dengan industri, kita sama mengkolaborasi bahwa kita maksimalkan produksi, maksimalkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Jadi saya sampaikan bahwa untuk yang kalangan yang eceran pengecer, kita terus tekan baik di Polres, di Polsek, di Mabes. Kita juga melihat juga bagaimana importir karena beberapa obat seperti Antempra ini puluhan juta ini Antempra ini, tetapi tidak dibuat di sini, impor. Nah itu yang kita masih awasi terkait dengan obat-obat yang diimpor langsung, yang take care itu langsung itu kita lagi awasi, jangan sampai obat-obat itu masuk ke kita tanpa ada izin BPOM dan harganya luar biasa. Mungkin itu Pak Timothy. Saya ke Mas Ari, ini memang pengawasannya
tidak akan bisa dari hanya kepolisian saja, mengingat lingkupan distribusi, produksi maupun dari impor dan lain-lain ini kan sebenarnya sangat-sangat luas begitu. Dan tadi Mas Ari Anda sempat mengungkap bahwa pengawasannya memang tidak bisa hanya di hilirnya saja. Memang harus dari awal sekali dari mereka yang terlibat dalam produksi atau bahkan mungkin yang sudah terlibat dalam sebuah kelompok yang bisa menentukan begitu sejauh apa harga eceran tertinggi ini bisa disetujui gitu. Ini juga harus sudah bisa dikendalikan ataupun paling tidak diawasi. Tapi bagaimana menjamin? Apakah melalui regulasi kah, perundang-undangan kah, atau cukup dengan tadi seperti kesepakatan bahwa kita semua setuju untuk mendukung harga eceran tertinggi, tapi dalam prakteknya mungkin saja, dan saya yakin tidak ada yang 100% lah gitu. Kalau masih ada yang membandel, ya saya nggak naikin banyak-banyak, nggak 5 kali lipat, ya cukup 2 kali lipat saja. Ya, hal-hal seperti ini malah sulit untuk dijerat begitu Mas Ari. Iya, betul Mas Timothy. Jadi memang saat ini kita menyadari bahwa peranan kepolisian luar biasa. Karena kenapa? Karena masa pandemi ini kepolisian tidak hanya menjaga Kamtibmas, tapi juga harus menyampaikan vaksin, mengecek pasar dan bagaimana yang lainnya. Jadi masa-masa pandemi ini kawan-kawan di kepolisian saya yakin pada capek semua yang saat ini bertugas. Tapi memang saya satu pemahaman bahwa penting di ujungnya di pengecer-pengecer itu dilakukan operasi-operasi, dicek ke lapangan-lapangan. Seperti dilakukan juga oleh Presiden kita, beliau sering tiba-tiba mendadak ke lapangan, mengecek apotek, itu betul sekali. Namun, itu hal-hal tersebut, karena ini kepolisian mempunyai struktur yang besar ke bawah, ada Polres-Polres, ada Polsek-Polsek, saya yakin kawan-kawan di kepolisian mampu untuk melakukan itu. Nah, namun yang ingin saya sampaikan di sini tadi, apa yang disampaikan dari Pak Wibowo ya dari KPPU, yang perlu kita waspadai adalah ketika penimbunan barang ini dan permainan harga ini dilakukan oleh satu lembaga yang cukup kompeten. Itu yang harus kita khawatirkan. Karena itu akan berdampaknya lain. Kalau tadi Pak Wisnu sampaikan ada individu-individu masyarakat menyimpan untuk persiapan mereka. Ya mungkin kalau dalam mereka punya keluarga 6, mereka menyimpan 10. Saya pikir masih sah-sah saja karena persoalannya memang kita masing-masing saat ini harus menyelamatkan diri masing-masing gitu. Karena kita sulit mencari rumah sakit, mencari obat juga sulit gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang. Jadi penimbunan barang yang dimaksud itu adalah mengumpulkan barang-barang itu untuk menjadi langka di pasaran. Lalu dengan kesengajaan gitu ya. Bukan dipakai, tetapi dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Jadi pemahamannya itu yang harus kita maknai bahwa inilah namanya penimbunan barang. Kalau mereka menyimpan 3-4 biji obat untuk kepentingan keluarganya, saya pikir untuk dipakai untuk mengantisipasi mereka ya. Tetapi kalau mereka menjual kembali dengan harga yang jauh tinggi, itu yang akan menyebabkan kelangkaan. Dan itu biasanya dimanfaatkan ketika dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kondisi ada gejolak sosial, itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang tadi. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa korporasi juga dapat disentuh, bahwa undang-undang kita sudah mengatur itu, dalam undang-undang perseroan terbatas juga disampaikan, ada doktrin namanya piercing the corporate veil. Bagaimana seseorang pemegang saham dalam suatu perusahaan itu dapat dikenakan juga sanksi pidana apabila dia mengintervensi kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut yang mengakibatkan terjadinya tidak pidana. Nah, di sanalah saya pikir peran dari kawan-kawan Bareskrim ya, saya sangat kenal Mas Wisnu, seorang polisi Bareskrim Serse yang handal, dapat mencoba mengkaji. Kita ambil contoh misalnya dalam kasus ini ya, kasus PCR. Sampai saat ini harga PCR kita belum turun-turun juga. Padahal investasi untuk alat-alat PCR itu sudah berjalan setahun lebih. Kita hargai kawan-kawan yang pelaku usaha, korporasi, yang mendiversifikasi usahanya sekarang menjadi usaha kesehatan. Kita hargai mereka. Karena mereka artinya ada keinginan untuk membantu bagaimana mengatasi pandemi ini secara bersama. Itu harus kita hargai dan harus kita lindungi secara hukum. Tetapi, dan kalau mereka juga mendapatkan keuntungan di sana, itu sah. Namanya pengusaha, pelaku usaha harus untung. Yang menjadi permasalahan adalah ketika keuntungan itu berlipat-lipat ganda dan menyusahkan masyarakat. Disitulah peranan para penegak hukum
kawan-kawan dari KPPU, dari Lembaga Perlindungan Konsumen, harus melihat itu dan mewarning mereka. Jangan sampai mereka berlindung di balik jubah perusahaan tersebut, lalu mengambil keuntungan yang besar, lalu meresahkan masyarakat. Poinnya di sana, Mr. Bandi. Oke, jadi ini bahkan bukan sesuatu yang seperti tindakan pidana seperti memasukkan tabung gas atau menaikkan harga tidak memiliki izin untuk menjual. Ini sesuatu yang sudah berjalan, memiliki izin, tapi itu dia mengambil keuntungan lebih tanpa bisa terdeteksi. Karena ya itu mengambil momentum masa krisis dan kepanikan masyarakat. Ya, akhirnya itu lebih tampaknya lebih sulit lagi mendeteksi ya gitu Mas Ari ya kalau itu. Betul. Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian kita hargai sekali, bahwa di level di ujungnya pengecer segala macam itu sangat penting karena itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi mungkin ke depan kajian kita bisa lebih meningkat ke pelaku usaha korporasinya, mana-mana korporasi yang beretikat baik dan memang pengusaha-pengusaha yang membantu kita untuk mengatasi pandemi harus kita dukung. Jangan sampai juga pengusaha-pengusaha ini dihambat atau diganggu secara birokrasi, mereka harus kita support. Tapi mereka yang bermain dan mengambil keuntungan yang berlipat-lipat ganda, ini yang harus kita tindak. Oke, mengapa masih ditemui kasus-kasus seperti ini? Tadi yang kita sebutkan, tetap saja ada orang yang memasukkan hasil PCR, tetap ada yang menjual obat di atas harga eceran dengan maksud menimbun. Bagaimana membuat mereka jerah? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.